Halo teman-teman, pernah nggak kalian mendengar cerita dari orang tua kalian yang terasa sangat luar biasa? Sampai kalian berpikir, masa iya sih itu benar? Kadang cerita itu terdengar seperti dongeng, tapi sebenarnya bisa jadi di balik cerita tersebut ada pesan hidup yang ingin mereka sampaikan kepada kita. Nah, melalui video ini, kami ingin mengajak teman-teman untuk mengenal sebuah novel yang tidak hanya menarik untuk dibaca, tetapi juga penuh dengan pesan tentang kehidupan, yaitu keluarga, kejujuran, dan hubungan antara orang tua dengan anak. Siapa tahu setelah mendengar resensi ini, kalian menjadi tertarik untuk membaca bukunya secara langsung. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia kelas 11-1. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan resensi novel Ayahku Bukan Pembohong karya Terelie dengan judul Kisah Ayah yang Mengajarkan Kejujuran dan Impian. Sebelum memasuki ke pembahasan lebih lanjut, identitas lengkap dari buku yang akan kami resensi ini dapat dilihat pada bagian identitas buku yang telah kami lampirkan pada video ini. Buku ini pertama kali diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada bulan April 2011. Buku dengan 304 halaman ini dikarang oleh Terelie, salah satu penulis novel terkenal di Indonesia yang memiliki nama asli Darwis. Lahir di Lahat, Sumatera Selatan pada tanggal 21 Mei 1979 dan menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Terelie dikenal sebagai penulis yang produktif dan karya-karyanya banyak digemari oleh berbagai kalangan pembaca, seperti Bumi, Pulang, dan juga Rindu. Karya-karyanya sering mengangkat tema kehidupan, keluarga, serta nilai-nilai kemanusiaan yang disampaikan dengan cara yang sederhana tetapi menyentuh hati pembaca. Novel Ayahku Bukan Pembohong sendiri merupakan sebuah karya fiksi yang menceritakan tentang hubungan antara seorang anak dengan ayahnya. Cerita dalam novel ini banyak menyoroti nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran, pengorbanan, serta pentingnya menghargai keluarga kita. Melalui cerita yang hangat dan emosional ini, penulis berusaha menyampaikan pesan moral yang dapat menjadi pelajaran bagi para pembacanya. Untuk itu, yuk kita kenali lebih dalam tentang cerita di dalamnya. Novel ini menceritakan kisah seorang anak bernama Dam yang sejak kecil sering mendengarkan cerita-cerita luar biasa dari ayahnya. Sang ayah kerap menceritakan berbagai kisah petualangan yang terdengar sangat hebat dan menakjubkan. Namun, ketika Dam mulai beranjak dewasa, ia mulai meragukan cerita-cerita tersebut. Ia merasa bahwa cerita yang disampaikan ayahnya terlalu berlebihan, bahkan sempat menganggap bahwa ayahnya berbohong. Seiring berjalannya waktu, Dam mulai menyadari bahwa cerita-cerita yang disampaikan oleh ayahnya sebenarnya memiliki makna yang lebih dalam. Cerita tersebut bukan hanya sekedar hiburan atau dongeng, tetapi merupakan cara sang ayah untuk menyampaikan pelajaran hidup pada anaknya. Melalui berbagai pengalaman yang ia alami, Dam akhirnya memahami bahwa ayahnya bukanlah seorang pembohong. Justru, ayahnya adalah sosok yang penuh kasih sayang, yang ingin mengajarkan nilai-nilai kehidupan melalui cerita-cerita tersebut. Jika dilihat dari unsur intrinsiknya, novel ini memiliki tema tentang hubungan keluarga, kejujuran, dan makna kehidupan. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Dam dan ayahnya. Sosok ayah digambarkan sebagai pribadi yang bijaksana, penyayang, dan memiliki cara unik dalam mendidik anaknya, yaitu melalui cerita. Alur cerita yang digunakan adalah alur campuran, yaitu perpaduan antara masa kini dan masa lalu, yang diceritakan kembali melalui berbagai kisah sang ayah. Bahasa yang digunakan juga cukup sederhana, sehingga mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan. Jika kita lihat dari segi penilaian, novel ini tuh memiliki banyak kelebihan. Ceritanya sangat menyentuh dan juga penuh dengan makna kehidupan. Bahasa yang digunakan juga sederhana, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, novel ini tuh menyampaikan banyak sekali pesan moral, terutama mengenai hubungan keluarga, kejujuran, dan juga pentingnya untuk menghargai orang tua.
Cerita dalam novel ini juga mampu membuat pembaca merenungkan kembali hubungan mereka dengan keluarganya mereka. Namun, novel ini juga memiliki beberapa kekurangan. Beberapa bagian cerita berjalan dengan cukup lambat, sehingga mungkin membuat sebagian dari pembaca itu merasa kurang tertarik. Selain itu, beberapa cerita yang disampaikan oleh sang ayah terasa seperti dongeng, sehingga bagi sebagian pembaca mungkin terlihat kurang realistis. Secara keseluruhan, novel Ayahku Bukan Pembohong merupakan buku yang sangat layak untuk dibaca. Walaupun ceritanya sederhana, tetapi penuh dengan makna, sehingga membuat novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran tentang kehidupan dan juga tentang keluarga. Kami merekomendasikan buku ini kepada teman-teman, terutama yang masih remaja karena alurnya yang sangat cocok dan juga pesan moralnya sangat relevan bagi kehidupan di masa remaja. Karena itu, kami mengajak teman-teman untuk mencoba membaca novel ini secara langsung. Siapa tahu setelah membacanya kalian juga bisa menemukan pesan yang berbeda dan mungkin menjadi lebih menghargai serta nasihat dari orang tua kita. Terima kasih sudah menonton video resensi kami. Semoga setelah menonton video ini, teman-teman semakin tertarik untuk membaca novel Ayahku Bukan Pembohong karya Terelie. Terima kasih.